Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Yumna Official, kode sahamnya CEN, nama perusahaannya yaitu PT Centra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya menjadi CEN, CENT, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Centra Tama Telekomunikasi Indonesia ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp478 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp135 per lembar ya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir ini. Dari tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022. Di periode ini, apakah investor besarnya akumulasi, distribusi, atau justru mereka melakukan aksi do nothing seperti itu, atau tidak ngapa-ngapain. Oke, kita cek data broker summary-nya ya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya menjadi CEN. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 02 Februari berarti 02 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary atau data transaksi dari perusahaan PT Centra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini dari tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022, di periode ini investor besarnya melakukan normal distribusi. Artinya mereka distribusi dalam jumlah yang tidak terlalu besar seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, berikutnya kita akan bahas data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Centra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, investor besarnya memiliki porsi kepemilikan yang sangat besar, yaitu 91,8%. Nah, dengan porsi kepemilikan yang besar seperti ini, maka kepentingan investor besarnya untuk markup harga itu sangat besar sekali. Jadi kita tidak perlu khawatir ya, karena dana mereka tertanam di perusahaan ini dalam jumlah yang sangat besar. Seperti itu, walaupun harga sahamnya ke 50 kemudian mentok ke 50, ya tidur begitu selama berbulan-bulan, selama kepemilikan investor besarnya cukup besar, maka mereka tidak akan mungkin membiarkan perusahaan mereka di listing. Kenapa? Karena dana mereka tertanam sangat besar. Itulah sebabnya perusahaan-perusahaan yang tidur sudah sangat lama, kemudian kepemilikan investor besarnya sangat besar, kemudian retailnya frustasi, kemudian cut loss, menjual sebagian besar kepemilikan mereka sehingga investor besarnya menguasai supply, kemudian ketika mereka ingin markup, maka aksi markup yang mereka lakukan bisa sangat tinggi, gitu. Bisa 200 sampai 300%.
kenaikannya seperti itu. Namun ketika investor retail banyak di suatu saham, maka potensi kenaikan sahamnya itu tidak terlalu tinggi. Karena investor besar juga akan berpikir ketika kepemilikan retail sudah lebih dari 50%. Karena kalau mereka markup kemudian diguyur sama retail, maka mereka juga dengan sangat berat hati membeli barang-barang retail di harga mahal seperti itu. Kalau tujuan mereka jangka panjang, is okay, nggak masalah, karena mereka harus ngeluarin cash lagi untuk memarkup perusahaan mereka supaya mereka bisa jualan di harga yang lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan retail di sini kategorinya lebih sangat kecil ya, yaitu 3,4%. Nah, ini porsi kepemilikan retail yang sangat kecil. Jadi investor retail di sini sangat sedikit. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang menarik untuk dibeli, untuk diinvestasikan seperti itu. Saya pun juga menguasai mengawasi perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Ini masuk dalam watchlist saya untuk dipantau selama berbulan-bulan. Supaya ketika kalau ada akumulasi besar seperti itu, saya sendiri akan masuk di perusahaan-perusahaan seperti ini. Karena nggak main-main kalau mereka mau markup itu bisa sampai 200-300%. Kalau kepentingan mereka sudah sangat besar seperti itu. Itu semuanya mereka yang tentukan kalau misalkan investor retailnya sedikit. Oke, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Yumna Official. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.